Tuh tingali percuma tak diayakeun dana desa oge. Hari jalan sa model kieu mah tingali. Tadi dipasangkeun dana desa teh henteu tingali. Jalan nepi ka kieu. Batu ngajaran tuh. Ini kumaha tuh. Ini ngeueuhkeun dana desa mah. Da ukur ngabeungharkeun kepala desa jeung perangkatna meureun. Naon diayakeun dana desa ge percuma. Jadi pasangkeun tuh jalan butut. Kita lokasi jalan Tugenteng, Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Atur nuhun. Dalam peristiwa yang kedua yang terjadi di Garut, ada warga yang mendapat perlakuan intimidatif bahkan menuju arah kekerasan dikarenakan memposting, memviralkan problem pembangunan. Diantaranya kalau dulu rumah yang buruk, hari ini adalah jalan yang rusak. Hari ini staf saya mencoba menemui korban intimidatif, pembulian dan menuju ke arah kekerasan untuk ditanya apa sih yang menjadi faktor penyebabnya. Ya, yang mana orangnya, Tri? Waduh, ya. Akang tuh namanya siapa? Holis Mukhlisin. Holis Mukhlisin. Alamatnya di mana rumahnya? Kampung Babakan Gadog, RT 06 RT 01 RW 06 Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Oh, kepala desanya siapa? Disebutin namanya? Ya kepala desa mah sebutin aja, nggak ada masalah. Memang kepala desa kan harus diketahui orang. Bapak Wahyu. Pak Wahyu, memang kan problem ke daerah Garut Selatan itu infrastruktur jalannya itu relatif jelek. Jalan desa, jalan kabupaten, sehingga saya meminta bupatinya untuk fokus membangun infrastruktur jalan, membangun infrastruktur sekolah, kesehatan itu fokus, jangan dulu melaksanakan kegiatan yang lain yang bukan kewajiban bupati. Sehingga ini yang saya kritisi mengenai komposisi anggaran. Akang itu waktu itu melakukan apa sih? Bikin konten, Pak. Akang itu konten kreator apa memang hanya karena kecewa saja? Dua-duanya. Jadi bikin konten juga kan, sekarang kan lagi rame Facebook Pro gitu, jadi ikut-ikutan. Terus kecewa juga soal keadaan jalan di kampung gitu. Oke, pekerjaan sehari-hari Akang apa? Jualan telur keliling, jadi lewat jalannya. Telur apa? Telur ayam negeri. Oh, maksudnya telur ayam negeri dijual keliling? Kan jarang. Iya. Tukang telur keliling. Kalau telur mie telur mungkin ada. Keliling ke warung-warung. Oh, supplier telur. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Ngambil telurnya dari mana? Dari Jagabaya, masih Kabupaten Bandung, tapi dekat ke Pangalengan. Iya kan, kalau dari Cisewu ke Bandung tuh deket. Kan saya orang yang tukang keliling. Nah, kemudian supplier telur ke warung-warung. Karena nyuplai ke warung-warung sering melewati jalan-jalan yang buruk. Iya. Di antaranya pakai mobil apa pakai motor? Pakai motor, Pak. Tuh, sering banyak pecah. Sering, malahan mah waktu itu terjadi kecelakaan, jatuh gitu telur. Yang jatuh bukan telurnya, akangnya mungkin. Ya sama telurnya. Ya, akang yang jatuh dari motor, telurnya pecah. Iya. Jadi rugi. Jadi dari sana sih. Tapi jatuh dari motor itu nggak ada masalah, Pak. Yang berat itu adalah jatuh hati tapi ditolak. Bisa aja. Nah, pernah jatuh dari motor di mana? Ya di jalan-jalan yang sering diposting. Oh, jalan apa itu namanya? Ada jalan desa, ada juga jalan kabupaten. Jalan provinsi ada yang jelek nggak di situ? Ada. Yang provinsi nggak ada, yang provinsi mah
jalan provinsi mah kan di Kecamatan Cisewu. Jadi alhamdulillah bagus, provinsi bagus. Ya, jalannya yang jelek itu jalan kabupaten dan jalan desa. Ya, Nah, oleh Akang diposting. pasti. Tapi Akang warga desa di situ. Iya, warga desa. Diposting. Kemudian dipostingnya melalui akun apa? Melalui akun Facebook Pro. Facebook Pro. Emang di Facebook? Sama ini sama TikTok juga. Oh, di TikTok. Itu Facebook Pro-nya sudah menghasilkan. Belum, Pak. Baru FYP juga sekarang, Pak. Jadi nyoba-nyobalah cari tambahan. Ya, ada gitu. Jadi profesi utamanya adalah penjual telur. Ya. Nah, Kecil-kecilan. Kecil-kecilan, Pak. iya, telur sih nggak ada yang gede, Pak. Memang telur kecil-kecil, Pak. Nggak ada yang gede. Ya, tapi bawahnya sedikit. Ya, telur mah gede-gede. Nggak ada telur satu biji 1 kilo, Pak. Isinya kan ada yang 22, ada yang 16. Memang kecil-kecil, Pak. Jadi bawa sama motornya sedikit. Oh, Pak. sedikit. Jadi ngirim telurnya berapa sekali ngirim? Sekali ngirim 50 kilo, Pak. 50 kilo? Juga wah, sampai Polokot Kesang, Bapak. 50 kilo belinya berapa per kilo? Belinya 5 kali 3. 5 kali 3 Beli tim 1,5 juta. Oh, jadi ini harga pembeliannya 30.000 telur. Ya, sekarang di Cisewu, di Panggali. Di Panggali sekarang beli telur segitu. Terus harga jualnya 32. Kalau ke warung gitu, kalau misalkan ada yang beli bukan yang buat jual lagi, saya jualnya 34. Oh, jadi untungnya 2.000. Ya. Kalau nggak ada yang ngutang, bayar tunai, nggak ada yang pecah, berarti dapatlah 30. Jadi 600, kan? 100.000, Pak. Oh, 300.000. Kalau keuntungannya, kalau dari 50 kilo, Dipotong bensin, belum bensin, belum Ya. pecah. juga pecah, susu juga, ya susu. Ya kenapa nggak milih jadi yang punya pabrik ayam aja Pak, telur Pak, punya 100.000 gitu Pak? Ngapain ngambil yang kecil? Bukannya nggak mau, Pak, kan beli ayam sampai bertelur kan itu biayanya mahal, Pak, sampai 120. Oh, biaya mahal, biaya mahal. Ya. Ya biaya mahal, biaya itu kalau di Sunda Pak. Ya kalau di Jakarta Tante Yaya. Oh, oke, betul sekali. Nah terus habis posting itu rame lah. Ya, rame. Sebenarnya postingnya nggak rame Pak, menurut saya. Yang di Kroyo kan rame. Bukan, posting nama nggak rame, postingan Bapak mah nggak rame, nggak viral, nggak. Terus? Yang viral mah Bapak waktu mau dikeroyok, itu yang viralnya. Ya itu emang. Dan postingan mah nggak viral, posting jalan butut dirinya nggak viral. Kenapa nggak viral? Ngesering teuing di Garut mah posting jalan butut teh, lieur jalan mana gini ngalin lagi. Nyamak itu, Pak. Sadayana, Pak, hampir sadayana. Dugi ka jalan lingkungan age Pak Abon. Oh, nah kemudian setelah posting jalan itu kan pasti warga desanya lihat. Ya. Banyak komen waktu itu waktu posting. Malahan ada yang pro kontra ada, Pak. Waktu Akang posting sebelum Akang dipanggil diintimidatif, yang komen banyak. Iya. Pro kontra. Tapi masih banyak yang ngedukung, Pak. Berapa komen waktu itu sebelum diintimidatif? Lupa. Mungkin ratusan lah. Udah ratusan komen, ya tinggi lah postingan desa ratusan komen mah. Terus kemudian apa yang dialami berikutnya? Yang dialami berikutnya diintimidasi, Pak. Enggak, Bapak dipanggil. Jadi disuruh menghadap ke rumah keluarga Pak Lurah. Oh, ke rumah keluarga itu ke anaknya, ke pamannya, ke ibunya, ke siapa? Ke istrinya, rumahnya. Artinya bukan ke rumah keluarga Pak Lurah dong, ke rumah Pak Lurah, ke rumah Pak Kades. Oh iya, rumah Pak Kades. Bapak datang, Akang datang ke rumah Pak Kades. Ya, datang. Tadinya kan saya mah merasa nggak salah gitu.
Jadi pas dipanggil teh datang we gitu. Sebentar dulu, yang diposting itu jalan desa bukan? Jalan desa apa jalan kabupaten? Kebanyakan jalan desa. Oh, yang enggak, yang Akang posting itu jalan desa. Iya, Oke. jalan desa. Akang datang ke rumahnya Pak Kades. Iya, datang. Nah, Mana wi teh? Bade ngobrol secara baik-baik gitu, Pak. terus Pas datang, tos sudur jalmi di bumi Pak Kades. bumi Palurana, nya Pak Kades na. Abdi nyarios di oge langsung nyeak, Pak. Terus kemudian Biasa nyarios teh. yang dimasalahin apa Bapak diintimidatif itu? Yang mungkin dia tidak terima, Pak. Tidak terima dengan kritik dan saran, terus posting tentang jalan rusak. Dia marah karena dia tidak terima ada posting jalan rusak. Ya, Terus kemudian berapa lama itu Akang diintimidasi itu? dari jam 5 sampai hampir Isya. Oh, berarti hampir 2 jam. Iya, Akang diam aja. diam aja dah, gak berani dah, banyak orang itu dah. Orangnya siapa aja? Dari keluarga Paugai, ada menantunya, ada anaknya, ada istrinya, ada alomnya, ada memangnya. Alasannya apa? Alasan kuat bahwa mereka marah karena postingan itu. Kan ini urusan postingan jalan, bukan postingan pribadi. Artinya kan kalau jalannya memang anggaran desanya tidak ada, bantuan dari kabupaten tidak ada, bantuan dari provinsi pun tidak ada, ya sampaikan aja belum ada bantuan. Mungkin yang intimidasi. Jadi gini Pak, sebenarnya aku juga bingung. Jadi kan saya teh kritik tentang kebijakan kepala desa. Tapi kenapa yang marah dari pihak keluarga Pak Lurah? Jadi yang Bapak kritik itu jalan goreng dianggap kepala desa tidak punya kemampuan untuk membangun gitu loh. Tapi yang marah dari pihak keluarganya. Justru waktu itu Pak Kadesnya tidak ada di rumah. Oh, enggak harus ya, yang gitu kan tinggal pakai dasar jelasin memang anggarannya nggak ada. Atau ditunjukin, tinggal nunjukin aja ini anggaran dari dana pusat, dana desa, ini sudah dikerjakan di sini, ini anggaran dari provinsi sudah dikerjakan di sini, dari kabupaten sudah dikerjakan di sini. Karena luas jalannya sangat luas sehingga belum bisa selesai semuanya, kan tinggal dijelasin gitu. Baligo APBDes-nya juga Pak nggak dipasangin. Boro-boro menjelaskan tentang detail rincian pembelanjaan dana desa. Baligonya juga tidak ada Pak. Oh, jadi Akang itu mengkritik karena dana desa itu peruntukannya tidak pernah dijelaskan. Ya, jadi nggak tahu Pak, rakyat semuanya nggak tahu. Nggak saya saja. Oh, itu kan tinggal ada grup WA desa, tinggal diumumin aja di grup WA desa. Tidak ada grup desa. Oh, Akang termasuk yang mengkritik itu. Mengkritik tentang apa? Mengkritik tentang anggaran dana desa yang tertutup, tidak transparan. Akang mengkritik itu. Ada soal video tentang yang baligo APBDes-nya tidak dipasang. Ada. Akang mengkritik itu juga. Ya, itu juga. Terus kemudian yang menjadi fokus mereka marah sama Akang apa? Yang mereka sangat berat atau sangat kecewa terhadap postingan itu? Mungkin dia tersinggung jadi melakukan tindak korupsi. Emang Akang nuduh dia korupsi? Enggak. Oh, tersinggungnya apa dia? Tahu Pak. Enggak, mereka merasa disudutkan korupsi atau apa? Mungkin gitu Pak. Jadi merasa ya itu disudutkan korupsi sama saya, padahal kan saya tidak ada niatan, malahan saya tidak ada kehul gitu sama, apalagi sama kepala desa kan. Kita semua kan bersaudara Pak. Jadi mereka marah bukan persoalan posting jalan jelek. Iya memang posting jalan jelek. Bukan, artinya mereka tersinggung berat itu bukan persoalan posting jalan jelek, tapi persoalannya merasa disudutkan terhadap pengelolaan dana desa sehingga mereka merasa dituduh korupsi. Ya.
Oh. Betul, Pak. Jadi kalau jalan jelek mah biasa gitu loh. Tetapi pengelolaan dana desa yang dianggap menurut Akang tidak transparan menyinggung perasaan mereka. Ya, gitu. Oh. Betul, Pak. Ya itu mah gampang, nanti tinggal diaudit aja dana desanya, kemudian diumumin. Setuju, Pak. Biar tidak ada kecemburuan di masyarakat maupun di kepemerintahan, Pak. Setuju, Pak. Kan dana desa itu gampang, Pak. Tinggal diumumin aja, ini belanja desa itu sekian, untuk anggaran pembangunan sekian, diposting aja di TikTok, selesai kok. Kan sedikit. Tidak ada. Diposting di video YouTube juga gampang, diposting di video Facebook juga sebutin aja, ini dana desa sekian, untuk honor aparat dan perangkat desa sekian, untuk pembangunan jalan sekian, anggaran air bersih sekian, tanaman ketahanan pangan sekian, badan usaha milik desa sekian. Isi ketahanan pangan itu adalah, isi belanjanya adalah ini, penerima bantuannya ini. Kan gampang, diumumin aja, nggak usah pakai baligo, sudah nggak musim lagi pakai baligo, harus pakai duit. Diumumin aja di TikTok sama di Facebook sama di IG, selesai, nggak bayar. Akang pengen begitu. Iya. Iya. Pengen ada keterbukaan. Sama sebetulnya ini demi kemajuan Desa Panggali. Saya mengkritik demi kemajuan Desa Panggali. Ya nanti juga termasuk ya, kan saya bikin surat edaran, karena ciri khas Gubernur Jawa Barat itu kan surat edaran ke seluruh bupati wali kota, ke seluruh kepala desa, kepala kelurahan di seluruh provinsi Jawa Barat untuk mengumumkan anggaran belanja desanya, belanja kabupaten kotanya di kanal media sosialnya masing-masing, agar masyarakat bisa mengetahui dengan terbuka, karena ini kan barang yang harus diumumkan secara terbuka di era keterbukaan publik. Kalau tidak diumumkan secara terbuka, nanti melanggar undang-undang informasi keterbukaan publik. Iya. Gitu loh, nggak ada masalah. Setuju, Pak. Gitu. Ya kemudian juga ya jalan jelek di pelosok-pelosok desa di Garut memang bukan murni kesalahan kepala desa juga, gitu loh. Tetapi juga kesalahan bupati, kesalahan gubernur yang tidak membuat alokasi anggaran yang cukup untuk pembangunan infrastruktur desa, termasuk saya. Kenapa provinsi belum membuat infrastruktur desa itu dibuat alokasi anggarannya besar? Karena kan provinsi juga uangnya nggak cukup sekarang, apalagi sekarang dana bagi hasilnya kita sudah ditunda lagi, gitu loh. Sehingga itu yang menjadi alasan nanti desa itu dibangunkan oleh provinsi, agar kita ini biayanya tidak terlalu membengkak tapi hasilnya ingin baik, karena uangnya tidak terlalu banyak provinsi hari ini. Nah kemudian kan di provinsi kemarin kecil banget sih, memang kan ada bantuan 100 juta lah kalau nggak salah untuk bangunan jalan desa atau infrastruktur desa. Ada di desa itu? Ada nggak di desa Bapak? Yang dana IPM, Pak. Bukan, dana dari provinsi itu ada kan, memang kecil sih ya, 100 juta. Ada nggak bangun gang atau bangun jalan? Yang 90 juta, Pak, ada juga. Ya segitu ada. Oh iya, ada, tapi sekarang teh yang di kecamatan, yang di Kampung Tiwo Genteng belum beres. Belum beres, Pak. Ya udah, nanti Garut dan Sukabumi, Cianjur, itu daerah-daerah yang jalan desanya jelek-jelek, itu juga akan menjadi bahan perhatian kami di 2026, gitu loh. Termasuk desa Bapak, gitu loh, ya. Gitu. Tapi Bapak nggak sekarang bagaimana hubungan dengan keluarga kepala desanya? Bapak sudah ketemu kepala desanya belum? Belum, Pak. Masih dalam tahap proses mediasi antara keluarga yang mengeroyok sareng keluarga video, Pak. Oh sekarang jadi keluarga yang medionya yang dianggap intimidatif. Iya. Ya sekarang iya yang ini yang istilahnya kebawa. Oh ya udahlah, nanti dengan tayangan ini insya Allah selesai, dan nanti bisa jadi saya berkunjung ke sana untuk diselesaikan, ya. Atau nanti saya undang deh kepala desanya, saya undang untuk bertemu biar selesai, ya. Gitu Pak. Semangat terus. Nah sekarang Akang berhenti bekerja dong.
Iya, seharusnya sekarang dagang telur. Oh, sudah berapa lama? Berapa hari nggak dagang telur? Sudah hampir 4 hari lah. Gara-gara Soalnya takut Pak, takut di jalan di Jakarta. Oh enggak lah, nanti saya kasih tahu, nggak boleh. Gara-gara ini jadi tidak dagang. Nah sekarang istri punya Punya, anak. baru 1. Oh kemudian istri dan anak dari mana biaya hidupnya akan berhenti dagang telur? Ada kemarin lah simpanan sedikit. Oh, berapa simpanan yang kepake? 600 aja. Oh, pakai ya. Ya udah Kang, nanti saya bantu untuk modal dagang telurnya, saya bantu 5 juta. Saya kirim sekarang. Biar semangat. Atau semangat. Biar sekarang itu keganti tuh, kemarin berhenti kerja dan besok Akang nggak usah takut, dagang lagi aja. Ya. Ya kan? Ya kan? Udah kan sekarang. Ya kan bisa muter, kemarin cuma 1 juta kan, sekarang 5 juta udah 5 kali lipat muter. Ya. Ya. Gitu kan? Hoyong apa itu hoyong kenapa tuh? Ya nanti ketemu, sayanya masih di luar. Ya. Ya. Terima kasih dah Kabarin. kami Pak di video calling. Nanti kirimin itu nomor rekeningnya ke Tri ya. Nanti saya kirim sekarang. Gitu. Udah ada hikmahnya. Terima kasih. Thank you. Ada hikmahnya tuh, Akang punya modal dagang. Ya. Alhamdulillah. Semoga barokah Pak, doakan Pak. Iya, berkah buat Akang. Bertambah usahanya, bertambah maju gitu loh. Iya, ya Akang punya modal 1 juta aja bisa bergulir, apalagi 5 juta kan? Ya. Nuhun Kang, sehat selalu.